warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 30 Jakarta, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Bisri MA. Yang saya hormati Guru Agama MTS Negeri 30 Jakarta, Bapak Kiai Haji Mahfud MA. Kepala Kasih Kelembagaan Kemenang Kantor Wilayah DKI Jakarta, yang pada pagi ini langsung memantau ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir. Tadi dia absen nggak dibawa? Absennya itu akan dibawa nanti ke Kanwil Kemenag dan akan diundi siapa yang akan diumrohkan oleh Kemenag. Insya Allah. Insya Allah. Jangan khawatir, karena MTS 30 ini dilihat paling aktif orang tuanya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya aktif, maka didatangi langsung oleh kepala kasih untuk diambil absennya. Betul Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Karena itu jangan sampai absen dalam setiap pengajian. Nanti yang akan diambil itu pengajian keberapa dan keberapanya kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kita. Ini tetap aktif, rajin, karena rahmat Allah, rezeki Allah tidak ada yang tahu. Ini salah satu rezeki itu kan diantaranya hadir di pengajian, kemudian ada rezeki di situ. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 30 Jakarta yang kami banggakan, patut kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini hari Sabtu, di mana semua ibu-ibu yang lain berbelanja ke pasar, tapi ibu-ibu di sini justru ikut pengajian. Satu nilai yang sangat positif di hadapan ajaran agama, nilai yang sangat positif. Lebih bagus lagi bapak-bapaknya ikut. Biasanya bapak-bapaknya nganter, udah Bu, saya di sini aja, di atas mobil atau di atas motor sambil main WA, HP, chatting dan sebagainya. Pagi ini chattingnya berhenti, ngantarnya berhenti, tapi ikut pengajian. Ini perubahan yang sangat drastis. Dari nganter ke pasar, berbalik nganter ke pengajian. Masya Allah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, di jalan sampai ke tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan hidayah atas semua langkah-langkah kita. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang dari rumah, begitu keluar dari rumah dalam hatinya niat
untuk datang ke majelis ilmu, ini kan majelis ilmu nih, pengajian, maka setiap langkah ini kafaratun lidzunub, akan menghapus dosa dan sekaligus akan mengangkat derajat. Dosanya dihapus, derajatnya diangkat. Masya Allah. Saya yakin dari generasi bapak-bapak dan ibu yang ada di sini akan menjadi generasi pemimpin bangsa yang akan datang. Orang-orang yang sukses dan berhasil semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita masih ada di dalam bulan kelahiran Rasulullah, masih dalam bulan Rabiul Awal, tanggal berapa ini? Sudah likuran. Sudah 22 masalah ya, sekitar 22 Rabiul Awal. Masih dalam bulan Rabiul Awal. Maka sangat layak dan wajar kalau kita senang datang ke tempat pengajian guna di samping kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW, juga kita meningkatkan ilmu kita dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tidak lama, sebentar. Dalam jadwal harusnya jam 8 saya sudah selesai. Dalam jadwal jam berapapun mulainya, nanti jam 8.30 insya Allah selesai. Sebab kata Pak Mahfud, kalau lewat jam 8.30 ibu-ibu marah Pak. Kenapa saya bilang? Karena belanjaan di pasar sudah habis. Mereka dari pengajian ini langsung pada lari ke pasar belanja. Mudah-mudahan Allah akan menolong kita sehingga belanjaan itu masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nunggu kedatangan kita semua setelah kita pengajian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terus terang kemarin saya didadak. Tadi disampaikan mestinya adalah Profesor Dr. Waryono. Secara kebetulan beliau juga dulu pernah satu pesantren dengan saya. Satu pesantren. Akhirnya Pak Mahfud ini manggil saya Kang Waryononya nggak bisa. Jadi Kang Zainuri aja. Lo jauh, saya bilang. Saya masa menggantikan profesor itu. Profesor sedangkan saya belum apa-apa, saya bilang ini. Enggak apa-apa. Yang kedua, saya ini aneh kalau diundang oleh Kemenag, oleh Depak. Wong polisi kok disuruh ceramah agama di depan Kemenag, saya bilang itu. Justru Kemenag suruh ceramah di depan anggota polisi. Sudahlah, susah nyarinya katanya. Kata beliau nih, sudah nyari kemana-mana susah, sedangkan ibu-ibunya rame biasanya datang. Sudah, saya bukan niat ketemu ibu-ibu, saya bilang saya niat nolong Pak Mahfud sebagai guru agama. Saya itu aja akhirnya, nolong udah biar nggak terlalu gelisah. Akhirnya apa adanya nanti materi yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya kemudian dikirimi judul oleh beliau, Kang, ini temanya katanya tentang apa? Tentang mendidik anak sukses menjadi anak yang soleh dan berbakti. Wah, panjang sekali, Masya Allah. Sudahlah, saya bilang, yang penting datang. Allah yang akan membimbing kita semua. Insya Allah ketemu dan rahmat Allah akan mempertemukan kita semua. Karena itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mencoba kehidupan sekarang ini. Apalagi kita sedang menyekolahkan anak kita. Saya yakin semuanya anak-anak kita ingin berhasil. Ingin berhasil semuanya. Meskipun persaingannya begitu ketat sekarang, tantangannya begitu besar. Keluar dari rumah, anak kita sudah dapat tantangan. Keluar dari rumah, di sekolah aja dapat tantangan, pulang ke rumah sampai di rumah dapat tantangan, bahkan saat mau tidur
dia sudah ada hambatan dan tantangan, terutama ada di tangan mereka masing-masing dalam bentuk HP. Dalam bentuk HP ini yang menjadi tantangan. Saya ingin mengambil tema yaitu mengawal generasi. Nongol nggak? Nongol. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat bagaimana Al-Quran melihat anak-anak kita. Pertama saya ingin sampaikan, Rasulullah itu pernah memimpin sholat. Artinya satu ketika Rasulullah memimpin sholat, Rasul melaksanakan sholat berbeda dengan kebiasaannya. Rakaat pertama normal, kedua normal, ketiga normal. Tapi berikutnya rakaat itu sangat cepat. Terus begitu selesai sholat, sahabat bertanya, "Ya Rasul, cepat banget sholatnya." Rasul menjawab, "Emang kalian gak dengar suara anak-anak tuh pada nangis itu? Saya yakin emak-emaknya lagi pada ikut berjamaah dengan kita," kata Rasulullah. "Maka saya percepat supaya ibunya segera untuk melayani anak-anaknya." Di waktu yang lain, ketika Rasulullah sholat, ternyata sujudnya lama sekali, sampai sahabat itu capek ikut sujud dengan Rasul pada waktu itu. Selesai sholat, Rasul kemudian ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kok lama banget sujudnya? Apakah waktu itu sedang menerima wahyu?" "Enggak," kata Rasulullah. "Kenapa lama ya Rasul?" Kata Rasulullah, "Cucu-cucu saya sedang main di atas punggung ini. Saya biarkan dia. Setelah dia turun, maka saya baru bangkit dari sujudnya." Subhanallah. Dua peristiwa yang berbeda. Satu mempercepat sholatnya dan yang satu memperpanjang sujudnya, tapi alasannya sama. Apa alasannya? Anak-anak. Saya yakin kita semua ini adalah orang-orang yang cinta sama anak kita. Hadirnya kita di tempat ini dilihat oleh anak kita itu menjadi kebanggaan. Jangan kemudian kita datang ke sini sembunyi-sembunyi dari anak. Justru tunjukkan di hadapan anak, "Nah, nih ibu datang, bapak ini datang di pengajian itu." Maka contohlah ibu dan bapak ini untuk bisa datang di pengajian. Dan kita ingin menjadi, engkau adalah anak yang soleh. Itu didoakan. Sementara Al-Quran bagaimana melihat anak-anak kita? Pertama, Al-Quran mengatakan bahwa kehadiran anak di lingkungan kita adalah merupakan perhiasan. Perhiasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak, kata Al-Quran, itu zinatul, perhiasan. Hanya perhiasan pertama. Perhiasan bagi siapa? Pertama, perhiasan bagi keluarganya. Yang kedua, perhiasan bagi lingkungannya. Yang ketiga, perhiasan bagi sekolahnya. Yang keempat, perhiasan bagi bangsanya atau negaranya. Dia akan menjadi perhiasan. Kapan anak menjadi perhiasan bagi keluarganya? Ketika anak-anak kita itu soleh dan menunjukkan prestasi-prestasi yang positif, seumpama hafal Al-Quran, tahfidnya masih di MTS sudah hafal 30 juz, atau hafal 10 juz, 20 juz dan sebagainya, itu sudah menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Anak siapa itu? Oh, anaknya Pak Ahmad. Pak Ahmad akan menjadi bercahaya karena anaknya hafal Al-Quran. Kemarin saya mengisi acara pengajian di salah satu yayasan di Jakarta Timur juga.
Kemudian ada yang tampil dari anak itu SD kelas 3. Dia membaca surat An-Naba. Surat An-Naba itu juz amma. Hafal kelas 3 SD, dia hafal juz amma dari awal sampai akhir. Akhirnya kemudian sebelum dia turun saya berdiri. Saya naik panggung, tunggu dulu jangan dulu turun, saya bilang. Saya kemudian minta angkat tangan ibu bapaknya. Mana ibu bapaknya anak ini? Ibunya angkat tangan, bapaknya nggak ikut. Saya tanya ibunya, Bu, sudah tahu anaknya hafal Al-Quran? Tahu Pak, seneng, bangga. Saya tanya, ibunya hafal belum? Ibunya hafal belum? Ibu itu yang tadinya merasa bangga, senang menunjukkan dirinya. Saya tanya, ibunya hafal belum? Langsung nunduk, mengkeret. Bahkan ibunya belum bisa baca Al-Quran. Belum bisa itu. Saya akhirnya menyarankan harus diadakan pendidikan terpadu. Anak-anak yang sekolah di sini, maka orang tuanya harus ikut ngaji, minimal harus bisa baca Al-Quran. Karena itu program seperti ini program yang sangat bagus sekali, memadukan sekolah dan orang tua ikut gabung dalam pendidikan akhlak, pendidikan agama. Mudah-mudahan yayasan itu akan merancang, karena terbukti anaknya hafal surat An-Naba, ibunya belum bisa baca Al-Quran, hanya bisa bangga. Itu sudah bagus. Kalau hanya bisa bangga, sudah bagus. Tapi jangan sampai kemudian dia mengatakan kepada anaknya, terus nak, hafalkan Al-Quran sampai tuntas, sampai bila perlu 40 juz dihafalkan semua. Ngomongnya tuh 40 juz. Ini kan gambaran orang tua nggak tahu Al-Quran itu. Sampai 40 juz. Minimal kita tahu, jangan sampai nyuruh anak suruh hafal 40 juz, nanti diketawain sama anaknya, bahaya. Ini perhiasan. Ternyata anak itu sekolah kemudian di MTS 30. Di MTS 30 dia berprestasi juga, dan diadakan lomba dengan MTS yang lain, jadi juara anak Pak Ahmad tadi. Maka ditanya, dari sekolah mana dia? MTS 30. Dia menjadi perhiasan bagi sekolahnya. Perhiasan bagi sekolahnya. Dan kemudian dia mau mewakili provinsinya untuk nasional. Akan ditanya dari provinsi mana dia? Dari DKI. Dia telah menjadi perhiasan bagi provinsinya. Bahkan kalau tingkat dunia, dia akan menjadi perhiasan bagi bangsa dan negaranya. Karena itu bersyukurlah bagi ibu-ibu yang sudah punya anak dan anaknya sedang disekolahkan di tempat ini untuk bisa berprestasi menjadi generasi perhiasan bagi kehidupan lingkungan masyarakat, bangsa dan negara kita. Bersabarlah yang belum punya anak. Ada yang belum punya anak? Ada? Nggak ada lah, ini anaknya bapaknya semua, ibunya di sini, masa ada? Kalau ada yang angkat tangan perlu dicurigai tuh, perlu diperiksa. Semua ini karena anak. Yang kedua, kata Allah, kehadiran anak itu sebagai fitnah, ujian. Fitnah atau ujian. Allah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah kata Allah, harta dan anak-anak itu adalah fitnah, ujian bagi kita. Di mana letak ujiannya? Ujian bagi tanggung jawab kita untuk mengarahkan anak-anak ini menjadi anak yang soleh, anak-anak yang betul-betul ikut aturan dan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita waspadai, anak sebagai ujian. Ketika kita salah mendidik, salah mengarahkan, maka akan menjadi posisi anak yang ketiga yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai musuh. Al-Quran mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ingat, anak itu akan menjadi musuh kata Al-Quran. Ketika salah mendidik, salah mengarahkan, dia akan menjadi musuh bagi kita. Banyak buktinya kalau anak jadi musuh. Dalam beragama aja dia menjadi musuh. Karena salah mendidik, salah menyekolahkan, atau salah mempesantrenkan, begitu pulang malah orang tuanya dibilang kafir. Orang tuanya dibilang kafir, menjadi musuh. Ini gara-gara salah mendidik, salah mengarahkan, salah menyekolahkan. Hati-hati, kita dulu, orang tua kita dulu takut anaknya kena narkoba karena pergaulan. Sekarang saking banyaknya pesantren yang mendidik anak-anak kita, begitu pulang ke rumah kemudian mengkafirkan orang tuanya, akhirnya banyak orang tua yang takut mesantrenkan anaknya karena fenomena seperti itu. Bersyukurlah MTS 30 betul-betul akan mengarahkan anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan kita yang hadir di tempat ini akan ikut diarahkan untuk menjadi orang-orang yang soleh dan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kesolehan bersama ini, anaknya soleh, bapaknya soleh, ibunya soleha, betul-betul dalam keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Soleh semua yang ada. Kepala madrasahnya anak soleh. Anak siapa soleh? Kepala madrasahnya ternyata anaknya Pak Soleh, Bisri bin Soleh. Bisri Soleh. Masya Allah. Dijamin anak soleh. Insya Allah ini generasi yang soleh semua yang akan dilahirkan. Jangan khawatir, insya Allah. Nah karena itu, bagaimana untuk mengarahkan kita anak-anak soleh sementara tantangan di depan begitu berat? Kita lihat dulu. Kita lihat generasi-generasi sekarang ini sekilas saja nih. Kita ini masuk generasi mana? Pertama ada generasi pre-boomer katanya. Sebelum tahun 45. Baby boomer. Baby boomer itu orang yang lahir dari tahun 46 sampai tahun 64. Siapa yang lahirnya di bawah 64? Ada. 63 ada? Enggak ada. Alhamdulillah, berarti saya paling tua ini. Saya lahir 63. Berarti saya masuk dalam generasi baby boomer. Wataknya baby boomer itu ingin kemapanan, tenang, gak ingin berjuang habis-habisan, kerjanya menghabiskan hasil kerjanya orang tua. Iya, itu generasi baby boomer. Generasi saya tidak suka berjuang habis-habisan, tidak suka. Baby boomer. Ada generasi X yang lahir dari tahun 65 sampai 80. Ini pasti ada ini. Ada Pak Kepala Sekolah. Yang lain ada nggak? Ada. Dari tahun 65 sampai tahun 60 itu namanya generasi X. Apa watak generasi X? Wataknya generasi X itu ada bagusnya juga ini. Wah, ada bagusnya Pak ya. Masya Allah, kepala sekolah. Buktinya jadi kepala sekolah itu. Dilawan. Apa kan? Kelebihannya kan? Kelebihannya. Ya. Pertama yang perempuan. Oh, yang perempuan. Banyak wanita yang memasuki dunia kerja dan semakin banyak anak yang dibiarkan mengurus diri sendiri setelah sekolah. Pasti terasa itu ya. Sekarang ya. Sudah. Ambil sendiri tuh. Kaos kakinya di situ. Ini ibu-ibu sekarang. Generasi X. Generasi ini juga dikenal karena kesediaan mereka untuk menantang otoritas dan berpikir untuk diri mereka sendiri. Jadi mulai rewel, cerean, nantang. Nanya, kalau disuruh kenapa sih mama nyuruh itu?
sudah mulai dia senang bertanya. Kalau dulu generasi Bobby Bomber, kalau disuruh sudah nurut, nggak pernah nanya apa alasannya, apa sebabnya, nggak pernah nanya. Generasi ini sudah mulai bertanya, kenapa sih mah? Kok nyuruh-nyuruh ke situ? Sudah mulai bertanya. Ini bedanya generasi. Maka wajar kalau orang bertanya itu biasanya separuh mengetahui tentang apa yang ditanyakan itu. Wajar kalau dari kepala sekolah, sudah wajar karena generasi ini yang bisa akan mengembangkan karir. Keseimbangan kehidupan kerja, generasi X menekankan pencapaian keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka, dan mereka dikenal menghargai waktu mereka di luar pekerjaan. Tidak mau waktunya disia-siakan. Ini karakter generasi X. Nanti anak kita ada di generasi apa? Lihat. Generasi milenial, orang yang lahirnya tahun 81 sampai 96. Ada. Banyak. Ada. Ini era milenial ini di hadapan saya ini. Orang-orang milenial ini kemandiriannya semakin tinggi dan cenderung berpikir usaha mandiri. Waktu COVID, orang-orang ini nih, waktu COVID kemarin nggak ada yang mengeluh. Karena apa? Dia akan melakukan improvisasi wataknya. Improvisasi, kemudian melakukan pekerjaan, yang penting halal, dapat duit, sudah, nggak usah mikirin mau kopat, kopit. Sudah, kita bekerja terus. Sifat mandirinya tinggi. Banyak milenium berpendidikan dan ini rata-rata ya. Saya yakin ini rata-rata sarjana juga ya. Rata-rata sarjana. Orang-orang milenial rata-rata sudah mau kuliah dan mau sekolah. Kemudian dia punya perspektif dengan berbagai macam masukan dan pikiran, sehingga segala sesuatu dirancang. Segala sesuatu dirancang. Nikah saja dirancang. Nanti saya nikahnya persis pada tahun Maulid Nabi nikahnya, supaya gampang saya mengingatnya. Begitu nikah sudah peringatan Maulid Nabi, hamil dia. Hamil kemudian lahirnya dirancang lagi. Nanti saya akan lahir saat Rasulullah peringatan Isra Mi'raj. Akhirnya lahirnya dipaksa. Kata dokter 2 hari lagi. Loh, kalau 2 hari lagi nanti lewat dok Isra Mi'rajnya. Sesar. Dibuat sesar. Yang penting pada peristiwa itu dirancang pokoknya ini. Semua didesain secara logika karena dia pikirannya itu terdorong karena berbagai macam informasi dari luar, sehingga segala sesuatunya dirancang. Bahkan di atas kasur ngomong dengan suaminya, Pak, nanti anak kita 2 aja Pak ya. Itu sudah dirancang. Bapaknya tidak, iya aja. Ini suami itu suami yang bijaksana. Setiap diajak oleh istrinya ngomong, jawabnya iya aja, itu paling bijaksana. Iya, nggak pernah tentang iya. Tentang iyanya apa urusan lain. Yang penting di situ selesai. Iya. Ini sudah dirancang semuanya. Apalagi keuangan. Ini generasi. Nah kita sekarang, kita ini karena kita generasi yang sudah lewat, generasi milenial, kita sekarang sedang menghadapi anak-anak kita, namanya generasi Z. Mari kita lihat Pak, anak-anak kita ya, wataknya. Udahlah, gak usah lihat kita, tapi lihat anak-anak kita. Generasi Z itu adalah generasi pertama yang lahir dengan akses luar, akses yang sangat luas, terutama internet. Anak sekarang lahir cerot ngerti internet. Ini internet, bahkan teknologi paham. Jadi di dalam benaknya, di dalam otaknya ini dia sudah tertanam lahir itu tentang teknologi. Anak-anak sekarang bisa dibuktikan. Nanti coba lihat ini.
Maka mereka disebut digital native atau generasi Z, disebut juga screenager. Karena dia setiap hari ada di atas layar, HP setiap hari. Meskipun sudah banyak masukan video-video tentang bahaya HP, ada orang yang terus main game terus sampai nggak ada HP-nya juga main terus seperti itu, tangannya, kemudian matanya juga sampai rusak dan sebagainya, dikirim ke kita, tetap aja kita nggak kapok melihat itu, terus membiarkan anak, karena memang ini generasi seperti itu. Sajar, Syahrul Batulik dan banyak generasi Z ini, mereka peduli terhadap isu-isu sosial dan politik dan aktif membawa perubahan positif. Anak SMP, anak MTS sekarang sudah mengerti siapa ya calon presidennya. Dulu boro-boro kita mikir itu, boro-boro. Anak sekarang sudah bisa diajak bahkan bertanya, Pak, nanti Papa siapa milihnya? Sudah seperti itu anak-anak sekarang. Dulu kita boro-boro berpikir itu. Orang mikir jajan aja masih pusing, apalagi mikir itu. Ini generasi Z. Generasi Z. Generasi yang beragam, dan mereka biasanya generasi Z ini karena dia hidupnya pada dunia maya, maka dalam dunia nyata seperti ini toleransinya tinggi. Saking ndableknya toleransi tinggi itu, nggak peduli dia ini siapa, bagaimana dan sebagainya, sudah berdampingan dan sebagainya. Kalau orang dulu, seumpama nih orang dulu, kita tadi cerita di kantor, dulu perbedaan faham saja, perbedaan faham ini, yang satu kunut dan yang satu tidak, itu kencang sekali kita pertengkarannya. Sekarang jangankan nggak kunut dengan kunut, beda keyakinan, beda agama, duduk bareng, ngobrol bareng, minum bareng anak-anak kita sekarang. Nggak peduli itu. Tapi yang penting dia ada dalam dunia maya. Ini anak-anak. Yang kita hadapi, anak-anak kita adalah seperti itu wujudnya. Bagaimana nanti mendidik mereka? Mendidik anak-anak seperti ini. Ingat pesan Ali bin Abi Thalib jauh-jauh sebelumnya. Ali bin Abi Thalib sudah tahu bahwa nanti pada satu zaman orang tua akan menghadapi anaknya yang senantiasa berbeda pandangannya. Maka kata Abu Thalib, la tu'addibu auladakum bi akhlaqikum. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan mengajarkan anakmu seperti kamu belajar. Jangan mengajari anakmu seperti kamu. Li'annahum khuliqu li zamanin ghairu zamanikum. Karena anak-anak kita dilahirkan ini bukan pada zaman kita, tapi dia pada zamannya. Zaman kita dulu belum ada HP waktu kita lahir. Saya waktu itu mainnya itu masih tanah lempung tau gak lempung? Tanah liat, digepek-gepek terus digambar mobil, dijemur. Setelah kering, ditusuk, dikasih roda. Rodanya menggunakan sandal jepit. Sandal jepit orang tua langsung dicuri, digunting. Dijadikan roda. Hampir setiap hari sandal jepit orang tua itu hilang. Apalagi dekat pesantren, sandal jepit pesantren itu hilang terus tiap hari. Ternyata jadi roda mainan anak-anak semua itu. Dulu seperti itu. Sekarang enggak. Mainan itu ada di gadget, ada di HP. Ada di HP semua. Kreativitas otaknya ada di HP, bukan dalam dunia fana, dunia yang nyata dalam kehidupan kita. Ini anak-anak. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ingat, ini kita batasi dulu, jangan sampai ngajari anak seperti kita. Seperti kita. Kalau datang nunduk, cium tangan. Anak-anak sekarang gak ada yang cium tangan.
tapi nempelkan tangannya di batuk di sini. Salaman nempelin di sini, nempelinnya itu. Orang tuanya juga diem aja, maklum aja sudah. Kitanya tuh maklum. Padahal ajarannya cium tangan, ngalap barokah. Nggak muncul kan? Nggak muncul. PowerPoint. Oh, nggak muncul. Skillnya lebih kan. Nah, kalau jadi Iya. Nah, itu dia. Dari tadi ya. Sudah muncul. Ya, lupa. Review. Ya kan? Review Mana? yang Muncul. Enggak, balik lagi. Oh, iya. Ah, ini bukti, Bu. Saya generasi Bobby Bomber nggak ngerti. Beliau generasi sama. milenial itu sudah masuk dia dalam kelompok itu. Saya pikir dari tadi nongol aja gambar ini. Nggak nongol dia. Kok nggak ada yang protes itu? Generasi Z, generasi Z. Kata sahabat Ali, la tu'addibu auladakum bi akhlaqikum. Jangan ngajari anak kemudian agar mereka seperti kita. Nggak bisa, zamannya sudah beda. Zamannya sudah beda. Maka bagaimana watak mereka ini? Watak generasi Z ini. Pertama, watak mereka itu tidak suka dinasehati. Apa sih mama ini rewel banget. Kalau diomongin tuh begitu dia. Baru juga datang sekolah, mama tuh sudah gini, macam-macam itu. Karena sekarang. Apalagi ditegur di depan umum. Sangat nggak mau. Kalau dulu kita masih kecil, ditegur di depan kawan-kawan kita biasa aja. Tapi anak sekarang ditegur di depan umum, protes dia. Kenapa sih mama negur saya di depan teman-teman? Manggil kayak di bawah dulu. Anak-anak begini sekarang wataknya seperti itu. Belajarnya sambil main. Ini perlu dicatat. Saya waktu anak saya lahir tahun 2000. Tahun 2000. Kemudian SD kelas 3 itu kalau dia ngerjakan PR di depan TV, TV-nya nyala, dia ngerjain begitu TV-nya nggak ditonton TV itu, tapi dia di bawah TV, TV-nya kita matikan, langsung berhenti dia juga protes. Ini kok begini anak saya bilang. Akhirnya saya ke sekolahnya, saya temuin anak kepala sekolahnya, saya ketemu kepala sekolahnya mengatakan, Pak, mohon maaf Pak, kok anak saya kalau belajar, saya bilang harus ada TV. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana cara didik di sini? Oh, itu Pak, kata kepala sekolahnya. Itu cara pendidikan modern begitu. Loh, kita di kelasnya itu ada TV, ada dispenser, ada apa? Guru dengan muridnya itu nggak ada yang namanya anggaunggu. Anggaunggu itu apa? Permisi atau enggak, itu cuek aja pokoknya. Guru menerangkan, anak kemudian luyur ngambil minum aja, terus ada TV ditonton dulu, lewat duduk lagi, nggak ada masalah. Kok begini saya bilang? Iya Pak, karena ini anak-anak hasil seleksi ya. Telah melalui seleksi, inilah anak-anak yang kalau belajarnya seperti ini. Dia ada kelas khusus ternyata, kelas percepatan waktu itu, percepatan akselerasi. Belajarnya seperti itu. Marah saya pada awalnya. Ternyata di sekolahnya begitu, dan ini metodenya Pak. Ya sudah, kita mau berbuat apa? Di rumah ibunya yang nggak ngerti, marah terus kerjanya. Kamu gimana sih, TV-nya nyala, nggak didengerin, nggak apa?
kemudian baca buku sendiri dan sendiri. Dan generasi ini nggak suka baca, senangnya hitung. Begitu. Ini yang harus kita waspadai. Jangan kemudian kita salah menanggapinya, akhirnya kita bertengkar terus dengan anak. Maka kata para ahli, cara mendidik anak-anak seperti ini, pertama, ajak mereka beraktivitas bersama. Belajarnya itu sambil main bersama. Mengajak mereka mengerjakan berbagai hal dalam satu waktu. Satu waktu ini dikerjakan, bisa anak itu. Anak sekarang bisa. Karena memang itu tantangan bagi mereka. Tantangan. Dan yang ketiga, merangsang rasa ingin tahunya untuk belajar hal-hal baru. Ini mohon maaf saya cerita tentang anak saya yang lahir pada generasi Z ini. Saya ajak ceramah. Satu kali saya ajak ceramah, pulang cerita sama ibunya, "Ma, papa ceramahnya ini." Sampaikan ke ibunya. Saya ajak ceramah yang kedua di tempat yang lain, pulang lagi ke ibunya, ngomong, "Ma," panggilannya Ade kebetulan, "Ade nggak mau lagi ikut papa." "Kenapa?" "Ceramahnya itu doang." Masya Allah, saya kurang ajar itu. Iya. Ngomongnya begitu. Ceramahnya itu doang. Dulu Adek diajak di sana ceramah itu, ada udah apa? Sekarang itu lagi katanya. "Ngapain Bapak yuk ada ikut lagi?" Ngomongnya begitu. Masya Allah. Ini anak sekarang. Apa? Akhirnya saya membela toh. Saya bapaknya dan saya ceramah. Saya membela diri. Kan saya bilang jamaahnya berbeda. Materinya sama ya nggak apa-apa. Tapi kan Adek sudah tahu, katanya gitu bilangnya. Ini anak sekarang. Masya Allah. Saya tidak marah karena paham ini generasi Z ini memang begitu. Akhirnya saya dikritik. Mohon maaf nih. Saya anak punya dua. Pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Yang kedua ini laki-laki ngeritik saya. Papa itu salah. Kenapa? Anaknya cuma punya dua. Sudah anak cuma dua, nggak ada yang dipesantrenkan lagi satupun katanya. Saya bilang, "Kan pernah saya nawarin kamu untuk ke pesantren." "Ya tapi kan tidak dipaksa." "Kenapa papa dulu nggak maksa saya untuk masuk pesantren?" "Kamu kan dulu dari kecil kalau dipaksa marah." "Ya papa kan orang tua, kenapa nggak maksa terus?" katanya. Ini coba anak sekarang, Pak. Masya Allah, saya bilang ini. Berdebatnya begitu. Masya Allah, ini anak. Dan ini anak yang sedang dihadapi oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Seperti itu. Kan betul begitu, kan? Itu anak-anak sekarang. Jangan marah kemudian kamu memang dasar ikutnya macam-macam, akhirnya kemudian memvonis anak-anak tidak baik. Jangan sampai. Jangan memvonis anak tidak baik. Ini memang karena pergaulan dan teknologi yang mempengaruhi mereka. Fasilitasi kemauan mereka untuk menabung. Nah, pahami. Dia sudah paham tentang menabung karena dia tahu apa yang akan datang dari informasi itu, paham butuh biaya ke depan dan sebagainya. Fasilitasi, dia akan senang dan dia akan cerita, "Mama saya sudah nabung untuk saya." Dia akan bangga itu, akan cerita itu. Kasih tahu tabungannya, jangan kemudian kamu sudah ada rekeningnya, yang penting kamu belajar, nanti ke depan sudah bisa. Bila perlu ikut asuransi itu dikasih tahu, asuransinya sudah siap untuk kamu belajar ke depan. Karena mereka akan mengkritisi itu semua. Kritis. Sampai mohon maaf, istri saya itu kalau nanya sama anak saya sendiri, anaknya dia sendiri bukan anak saya, dia melahirkan masalahnya. Nggak mau kenapa? Habis kalau ditanya ini nanti malah nanya lagi, ini tambah terpepet saya katanya. Sebagai ibunya terpepet itu. Tapi kalau saya dengan saya, dia akan dialog. Ini anak sekarang yang dihadapi. Perlakukan mereka dengan lembut dan sabar. Jangan dikerasi, tetap mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh sentuhan-sentuhan rohani dari kita. Sebab kalau tidak, mereka akan banyak kawannya di luar. Mereka akan lari. Mereka sudah membuat geng. Anak-anak MTS, artinya grup kelompok-kelompok tertentu mereka sudah membuat. Beda dengan kita dulu. Nah, yang terakhir ini generasi alpha.
Orang yang lahir tahun 2013 sampai 2025, termasuk anak-anak kita. Ini yang dadanya masih SD, yang masih MTS, ada juga yang lahir 2013. Nggak ada ya, generasi Z yang ada. Ini lebih parah lagi, generasi Alpha ini lebih parah, karena dia lahir sudah di era teknologi. Sedang lahir aja bapaknya lagi main WA. Nih istrinya lagi, kata bidannya tarik nafas, dorong, bapaknya lagi main WA di luar sana nunggunya itu. Begitu lahir, anaknya sudah tahu, papa main WA terus itu. Sudah tahu anaknya. Generasi Alpha, generasi yang betul-betul hidup di era teknologi. Maka ketergantungan terhadap teknologi sangat besar, sangat besar. Apa bahaya yang mereka akan dihadapi, resikonya? Pertama, rentan terhadap pornografi. Maaf. Sekarang jangankan film, wong orang jualan saja di online, jualan di online itu gambarnya perempuan telanjang semua, terutama dagangan pakaian dalam. Saya buka tafsir di internet nih. Tafsir surat Al-Mujadalah ayat ke-30, ayat ketiga. Surat Al-Mujadalah ayat ketiga, tafsir Al-Maraghi. Nongol tafsirnya, tidak sampai 1 menit nongol gambar perempuan telanjang. Saya mau buka tafsir, akhirnya buka itu dulu. Itu saya. Apalagi coba, ini tantangan. Itu memang disengaja, mereka dagangannya seperti itu, gambar-gambarnya seperti itu. Apalagi yang dagangan obat. Obat apa ini? Dagangan obat. Gambarnya perempuan telanjang, terus ngomongnya, suami saya nyeret saya ke kamar tidur berkali-kali. Itu yang sedang dibaca adalah tafsir. Kita tafsir, tapi gambarnya nongol seperti itu. Ini yang sedang dihadapi oleh Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak yang menghadapi tantangan seperti itu, yang begitu berat dia hidupnya. Karena itu kalau nggak didampingi, kasihan mereka. Mati lagi ya tadi. Ini pornografi. Sehingga mohon maaf, bahaya pornografi melebihi bahayanya narkoba. Narkoba itu hanya ada 3 titik yang diserang dalam otak kita. Otak anak-anak hanya 3 titik. Tapi pornografi 5. Sehingga mereka tidak akan bisa melupakan. Begitu melihat 1 kali, 3 titik diserang, langsung direkam dalam memorinya dan tidak akan lupa. Mereka akan ingat itu. Ada dalam HP-nya anak-anak kita. Ada dalam HP anak-anak kita, muncul gambar-gambar itu. Yang kedua, dia prematur untuk mendapatkan informasi-informasi. Belum umurnya dapat informasi politik, informasi tentang seks, informasi macam-macam, informasi untuk orang tua, belum waktunya. Dia ibarat bayi makan sambal. Belum waktunya. Akibatnya apa? Dia akan depresi, stres. Ini anak-anak kita sekarang yang sedang dihadapi oleh kita semua. Karena itu, karakteristik mereka, karakteristik nih anak-anak sekarang, semua serba instan, tidak ingin berproses. Karena apa? Yang dia tahu apa yang ada di gadgetnya itu adalah instan. Pengen buka Al-Quran, instan nongol Al-Quran. Pengen buka lagu dangdut, nongol lagu dangdut. Pengen buka Barzanji, nongol Barzanji. Ini Pak Kepala pengen buka lagu Tarling. Tarling itu apa? Gitar sama suling, lagu khas Cirebon ini.
lagu khas Cirebon. Nongol dari kampung, nongol lagu manapun nongol, instan. Ibu-ibu pun pengen masakan seumpama soto Betawi, tek soto Betawi, nongol. Menunya apa saja soto Betawi, instan segalanya. Akibat instan inilah mereka tidak ingin berproses dalam hidup. Semuanya ingin instan juga dalam hidup. Belajarnya malas akhirnya. Bagaimana nanti instan? Akhirnya pemerintah kalah oleh dunia ini. Sudah nggak perlu ada ujian. Kalah pemerintah. Karena apa? Pengaruh anak-anak seperti ini. Dibuat kebijakan. Ini karena pengaruh teknologi. Tidak mau berproses mereka. Masak lama-lama itu dimarahin. Udah mah, nggak usah masak. Dia akan pesen GoFood, Mama masak lama dari tadi nggak matang-matang, GoFood 5 menit datang. Mereka generasi instan. Itu yang dihadapi oleh kita adalah orang-orang seperti ini yang dihadapi. Berikutnya mereka negatifnya individualis, ego. Diajak ngomong, diem aja. Dek, itu tolong ambilin kursi, diem aja ini. Tetap yang dihadapi, yang didengarkan adalah HP. Itu anak sekarang. Dan dia antisosial, tidak pernah bergaul dengan orang lain. Bergaulnya dengan HP. Bergantung pada gadget, sepenuhnya dia pada gadget, sepenuhnya hidupnya itu. Lalu bagaimana? Mengajarkan kepada mereka. Nah, ini yang penting ini, Pak. Tanamkan norma agama sejak dini. Ini yang paling penting. Sebab agama itu penting. Agama sangat menentukan ke depannya. Sejak kecil diajarkan agama, insya Allah ke depan dia akan ingat. Meskipun tantangan kehidupan yang begitu besar. Luqman dalam Al-Quran ketika menerima anaknya, maka dia pesankan pertama kali kepada anaknya tentang keyakinan. Ketika Luqman berhadapan dengan anaknya, Luqman mengatakan, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Kata Luqman, jangan mensekutukan Allah. Akidah ditanamkan. Nah sekarang yang harus ditanamkan, apalagi kehidupan sekarang tantangan begitu berat bagi anak-anak kita, akidah perlu ditanamkan. Jangan hanya kemudian menyerahkan pendidikan agama kepada sekolah, kepada guru, Pak Mahfud. Jangan. Sekolah jangan dianggap sebagai tukang jahit. Apa tukang jahit itu? Tukang jahit itu kita menyerahkan bahan. Pak, ini bahan. Saya minta polanya seperti ini. Baju koko, kemudian kerahnya berdiri, kancingnya seperti ini, kemudian lengannya seperti ini. Kita pesan seperti itu, kemudian dibuat oleh tukang jahit tanpa partisipasi kita semua. Sekolah bukan itu. Tetap yang bertanggung jawab adalah orang tua terhadap generasi anak-anak ini. Sekolah hanya membantu sifatnya, membantu mengarahkan, tapi akhlak dan sebagainya ada pada orang tua bagaimana cara mendidik. Memang di sekolah dididik, tapi lebih utama lagi orang tua. Ini tanamkan ajaran agama lebih dini, terutama di rumah. Jangan sampai di sekolah diajarkan agama, sampai di rumah dirusak oleh orang tuanya. Kata gurunya, nah kalau minum duduk, baca bismillah. Sampai di rumah lihat orang tuanya minum, berdiri. Bagaimana akhlak anak nanti? Akan rusak. Ini. Maka barengi pendidikan sekolah dengan kehidupan di rumah supaya masuk. Bimbing dalam berbagai hal. Jika berlaku tidak baik, ingatkan. Jika berlaku baik, beri apresiasi. Anak-anak sekarang tuh butuh apresiasi. Oh hebat, kasih hadiah dan sebagainya. Jangan sama aja, berbuat salah ditegur, berbuat baik dibiarkan saja. Jangan. Ada apresiasi sehingga mereka ingat dan mereka akan menuju ke yang lebih baik lagi. Buat role model untuk anak, gaya-gaya hidup kita dan sebagainya yang positif. Sholat ditunjukkan, jamaah di rumah dipimpin oleh bapaknya,
ditunjukkan ke anaknya dan sebagainya. Model-model seperti itu akan membentuk anak kita. Dorong kemauan untuk berbuat, karena mereka malas biasanya, senang dengan HP saja, dalam kamar saja. Dorong untuk bergerak dan berbuat bersama-sama. Nah, ayo nyapu bersama-sama ini. Nyapu bagian itu, mama kamu sebelah sini ya. Diajak bersama-sama. Kalau enggak, mereka akan tetap sendirian. Miliki gaya parenting yang baik. Bergaul, cara berbicara dalam keluarga, orang tua dan istri, istri dan suami, baik dalam kehidupannya. Ciptakan iklim keluarga positif. Jangan pernah gosip keluarga, apalagi mencaci-caci orang lain, apalagi isinya menjelek-jelekan orang lain. Hindari itu. Permainan yang tepat untuk perkembangan psikologi anaknya. Ajak kalau main ke apa namanya, permainan lapangan itu apa? Outbound. Saya lihat di apa namanya, di Google SMP 30 ini banyak sekali ekstrakurikulernya. Itu bagus bagi perkembangan anak-anak secara psikologis, anak-anak sekarang terutama, karena semua itu ada permainan dalam pendidikan semuanya. Saya baru pertama kali masuk sini, tapi saya sudah buka di Google bagaimana MTS 30. Ternyata di situ informasinya, di gambar-gambarnya sangat banyak sekali ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang menantang anak. Ini akan mencerdaskan mereka di masa yang akan datang. Beruntung kita diterima di MTS 30 ini. Terakhir, membiasakan anak untuk sosialisasi. Ajak silaturahmi. Ini biasanya anak-anak sekarang nggak mau, kalau diajak kondangan aja nggak mau. Apalagi ketemu keluarga, punya acara sendiri, acak paksa, karena itu kehidupan sosial yang harus dibangun pada mereka. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengimbangi anak-anak kita, kemudian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka sukses dalam ilmu, sukses dalam agama, dan sukses dalam dunia serta akhiratnya. Terima kasih, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.